Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali berjumpa lagi ya. Kali ini kita akan membahas materi kalkulus integral. Lanjutan dari video kemarin, kita punya teknik integrasi dengan substitusi untuk menghilangkan bentuk akar ya. Kemarin ada 4 bentuk yang sudah kita bahas. Ini kita akan bahas 3 bentuk selanjutnya. Masih sama, yaitu terkait dengan substitusi untuk menghilangkan bentuk akar ya. Oke, atau saya ini langsung aja ya, nggak usah diapersepsi. Kemarin kita sudah punya 4 bentuk ya. Ada akar biasa yang kemarin saya persepsi dulu, akar pangkat P dari AX plus B pangkat B. Kemudian ada bentuk rasional begini, akar pangkat P dari itu. Kemudian ada bentuk tak senilai gitu ya, akar X sama akar pangkat 3X for example. Kemudian yang keempat ada akar A kuadrat dikurang X kuadrat ya. Nah sekarang kita bentuk kelima, kita punya akar X kuadrat ditambah A kuadrat. Ini masih sama seperti yang bentuk keempat ya. Kemarin kita punya akar A kuadrat dikurang X kuadrat dengan bantuan perbandingan trigonometri ya. Maka kalau kita punya X kuadrat ditambah A kuadrat, maka yang kita punya di situ adalah panjang dari sisi-sisi tegak lurusnya ya, X sama A. Nah, maka akar X kuadrat plus A kuadrat itu adalah panjang dari sisi miringnya ya. Akar dapat dihilangkan dengan substitusi X sama dengan A tangen T. Dari mana A tangen T? Kita coba cek gambarnya. Kita punya bentuk itu, segitiga, kemudian siku-siku ya, panjang sisi-sisi tegaknya, saling tegak lurusnya adalah X dan A. Maka sisi miringnya adalah akar A kuadrat ditambah X kuadrat ya. Misal saya punya T di situ, maka kita punya tangen T adalah X per A, atau sama dengan X sama dengan A tangen T gitu ya. Kemudian kita cari dx-nya seperti biasa. Kita punya dx adalah turunan dari itu ya, A tangen T dt. Kemudian untuk memisalkan akar A kuadrat plus X kuadratnya, kita bisa pakai cos, bisa pakai sin sebenarnya ya. Tapi kalau pakai sin akan melibatkan X. Tapi kalau pakai cos, tidak ada ininya, tidak ada X-nya lagi. Jadi akar itu, akar A kuadrat plus X kuadrat menjadi A per cos T gitu ya. Tapi kalau pakai sin, akar itu menjadi X per sin T gitu ya. Boleh saja sih, nggak masalah mau pakai yang mana. Tapi kita prefer ke yang ini ya, A per itu. Sehingga akar A kuadrat plus kuadratnya menjadi A per cos T ya. Kemudian kita substitusikan ke situ dengan dx-nya adalah itu A per cos kuadrat dt, turunan dari, diferensial dari A tangen T. Kita punya A tangen T tadi, X-nya kita turunkan menjadi itu A per cos kuadrat T. Nah, kemudian kita masukkan ke masalah integralnya ya. Kita substitusi X sama dengan A tangen T, dx sama dengan A cos kuadrat T, kemudian X kuadrat plus A kuadratnya adalah A per cos T tadi kita punya ya. Oke, contoh kita punya itu, hitunglah integral dari X dikali akar X kuadrat plus 9 dx ya. Maka kita punya X-nya adalah 3 tangen T, karena A-nya di situ 3 ya. Di situ adalah A kuadrat, A-nya 3, maka X-nya adalah 3 tangen T. dx-nya 3 per cos kuadrat T, kemudian akar itunya menjadi akar X kuadrat per 9-nya sama dengan 3 per cos T ya. Jadi kita punya itu X sama dengan 3 tangen T, dx-nya 3 per cos kuadrat T, akar X kuadratnya 3 per cos T. Nah,
kita substitusikan, maka kita punya itu. X, kemudian akar itunya menjadi 3 per cos T, ya, atau sekan T di situ. 3 sekan T ya. Kemudian X-nya adalah 3 tangen T. Kemudian dx-nya adalah 3 per cos kuadrat dt. Kalau di sini hitungannya pakai disubstitusikan, x-nya digantikan dengan 3 tangan t, sehingga kita punya itu 9 tangan kuadrat t ditambah 9 dijabarkan menjadi itu ya, 3 kali tangan kuadrat per 1, tangan kuadrat per 1 akarnya adalah sekan t atau seperkos ya, sama kayak itu. Oke, sehingga kita punya bentuk 27 integral sin T per cos pangkat 4T. Sin T-nya dari mana? Kita punya tangan T-nya ya. Ini kita ubah menjadi sin per cos T. Kemudian di situ ada sekan, kita ubah jadi seperkos. Kemudian ada seperkos kuadrat. Jadi kita punya cos-nya 4 kali di sana ya. Jadi cos pangkat 4. Yang di atas adalah sin T. Kemudian kita ubah sin T dt-nya itu adalah negatif d cos T ya. Jadi diferensial dari cos T kan sin T dt, tapi kita punya negatif sin T dt ya. Negatifnya kita masukkan ke situ. Sin T dt. Oke. Nah, kita punya sin T dt-nya menjadi itu negatif d cos T. Nah, baru kita integral biasa. Kalau ada cos gitu kan, sama seperti kita punya seper U pangkat 4 DU bentuknya ya. Misalkan kita ubah cos T-nya menjadi U, berarti kita punya cos pangkat 4-nya jadi U pangkat 4, D cos T-nya jadi DU ya. Sehingga kita punya hasil integralnya adalah negatif sepertiga ya. Negatif sepertiga per U pangkat 3. Nah, begitu ya. Oke, sehingga kita dikalikan dengan negatif 27, kita punya 9. Kemudian seper U pangkat 3-nya adalah seper cos pangkat 3 plus C. Kita kembalikan, seper cos-nya adalah 3, seper cos-nya adalah akar itu per 3 ya. Jadi kalau ini kita punya akar itu adalah 3 per cos, maka seper cos-nya adalah 3 per akar x kuadrat plus 9, dipangkatkan 3 ya. Jadi 9 dikali akar x kuadrat plus 9 per 3 pangkat 3. Oke. Kalau mau dijabarkan lagi boleh. Ini kan habis 9 sama seper 27 kan itu ya, jadi sepertiga dan seterusnya. Oke, itu bentuk kelima. Permisalannya tadi kita gunakan itu ya. Permisalannya. Jadi mau ditaruh di mana juga nggak masalah sih bentuk itu ya. Cuma yang lebih gampang kita pakai yang T-nya ada di sana, A-nya di situ, X-nya di situ. Kalau misalkan nggak mau Pak, T-nya nggak mau di situ, T-nya mau di sini, boleh aja. Ya. Kita nanti akan punya bentuk yang lain. Oke. Itu bentuk akar X kuadrat plus A kuadrat, bentuk kelima. Bentuk selanjutnya, bentuk keenam, kita bentuk itu akar X kuadrat min A kuadrat. Nah, maka sisi miringnya kan kita punya X ya. Salah satu sisi yang tegak lurus adalah A ya. Kemudian sisi tegak lurus yang lain adalah itu akar X kuadrat dikurang A kuadrat. Substitusinya adalah A sekan T dari mana, sama seperti yang sebelumnya, maka kita punya bantuan perbandingan trigono pada segitiga siku-siku. Karena kita punya bentuknya adalah akar X kuadrat dikurang A kuadrat, maka X sebagai sisi miring, kemudian A-nya sebagai salah satu sisi yang saling tegak lurus. Misal kita ambil A-nya di situ, kemudian kita punya akar X kuadrat min A kuadrat sebagai sisi yang lain, dan misal T-nya ada di sana, maka kita punya cos ya. Cos T adalah A per X. Maka X-nya adalah A per cos T atau sama dengan A sekan T gitu ya.
Kemudian akar itunya kita bisa pakai tangen. Tangen T adalah akar X kuadrat dikurang A kuadrat per A, maka akar X kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan A tangen T. Bisa pakai itu untuk menggantikan bentuk akarnya ya, atau mau disubstitusi ke dalam juga boleh. X kuadrat kita gantikan dengan itu, A kuadrat sekant kuadrat boleh, nanti ketemunya juga sama. Jadi A tangen T gitu ya. Kemudian kita cari dx-nya. Selesai ya. Turunan dari itu dx-nya adalah per cos pangkat negatif 1, bisa pakai apa namanya? Oh, salah. Bisa pakai aturan U per V itu ya. U-nya A, U-nya A, kemudian cos T-nya V, dan seterusnya ya. Turunan dari sepercos. Oke. Oke. Kita punya itu dx-nya A sin T per cos kuadrat T dt ya, kemudian x-nya A sekant T, kemudian akar X kuadrat min 9-nya adalah A tangen T. Kita masukkan ke situ. X-nya jadi A sekant T, akar X kuadrat min 9-nya jadi 3 tangen T, dx-nya jadi A sin T per cos kuadrat dt. Oke, jadi akar X kuadrat ini kalau kita masukkan ke ininya ya, kita gantikan X dengan 3 sekant T, maka kita punya bentuk 3 tangen T, seperti yang di gambar tadi. Oke, oh, belum. Oke, kalau ini kita kembalikan ke situ, maka kita punya integral X-nya 3 sekant T, akar itunya adalah 3 tangen T, kemudian dx-nya adalah 3 sin T sekant kuadrat cos kuadrat T dt. Ini sama dengan integral. Sekannya kita ganti menjadi sepercos gitu ya. Tangannya kita ganti sin per cos, maka kita punya 27 di sana 333 sin kuadrat ya. Dari sini sin per cos sama sin itu per cos pangkat 4 ya. Cos pangkat 4 T dt ya. Oke. Jadi kita punya bentuk itu sin kuadrat T per cos pangkat 4 dt dan seterusnya. Oke. Kalau mau diubah, dimisalkan ya, kita punya sin cos pangkat 4 T sama dengan cos kuadrat T ya, dikuadratkan. Ini bisa kita ubah menjadi A kuadrat dengan A-nya adalah cos itu ya. Cos kuadrat, atau nggak usah lah. Kita bisa ubah menjadi 1 per sin kuadrat ya. 1 min sin kuadrat dikuadratkan. Boleh ya. Nah, nanti sin kuadratnya kita punya bentuk yang sama ya. Kita misalkan per U gitu ya. Maka kita bisa ubah menjadi U per 1 min U dt gitu ya. Atau kita mau ubah sin kuadrat dt-nya menjadi bentuk cos kuadrat dt, boleh aja ya. Jadi kita bisa memisalkan bentuk yang lain ya. Oke. Bisa dilanjutkan sendiri ini hasilnya apa. Kemudian bentuk selanjutnya
adalah bentuk ke-7. Integran berbentuk itu ya. Ada bentuk derajat 2 di dalam akarnya ya. Jadi akar AX kuadrat plus BX plus C ya. Ada polinom derajat 2 di dalam bentuk akar ya. Contohnya ini. Hitunglah integral dari dx per akar x kuadrat dikurang 2x ditambah 5. Yang bisa kita lakukan adalah melengkapkan bentuk kuadratnya ya di dalam akar. Jadi bentuk x kuadrat dikurang 2x ditambah 5 kita nyatakan dalam bentuk itu x kuadrat min x min 1 kuadrat ditambah 4 ya. Kemudian kita misalkan bentuk x min 1-nya ya. Jadi kita punya nanti dimisalkan x min 1 kuadratnya adalah a misalkan ya. Oh sorry, x min 1-nya, sorry, x min 1 nggak pakai kuadrat, x min 1 sama dengan A, maka kita punya D. X min 1-nya sama dengan DA atau DX sama dengan DA gitu ya. Maka kita bisa menggantikan itu DX-nya menjadi DA per akar A kuadrat plus 4. Nah, bentuk ini A kuadrat plus 4 kita bisa pakai bentuk yang kelima. Ya, bentuk A kuadrat plus 4 di mana variabelnya ini kita punya A, konstannya kita punya 4 itu jadi 2 kuadrat ya. Sehingga permisalannya bisa menggunakan permisalan yang bentuk ke-5 untuk penyelesaiannya. Sehingga kita punya itu. Ya, ini bisa diuraikan sendiri ya. Dengan menggunakan bentuk ke-5 maka kita punya itu len dari x min 1 ditambah akar x min 1 kuadrat ditambah 4 plus konstan ya. Oke. Itu bentuk ke-7. Oke, materi kita sampai sini ya. Bentuk 5, 6, 7 lanjutan dari 4 bentuk yang di video sebelumnya. Selanjutnya silahkan kerjakan latihan berikut. Oke, latihan. Hitunglah integral berikut gitu ya. Yang pertama kita punya integral S per akar S kuadrat plus 9 ds. Yang kedua kita punya integral S kuadrat per S kuadrat plus 4 akar S kuadrat plus 4 ds. Nomor 3 kita punya akar T kuadrat dikurang 4 per T pangkat 3 dt. Yang keempat kita punya integral M akar 25 M kuadrat dikurang 1 dm. Nomor 5 kita punya integral M plus 3 per akar 5 dikurang 4M dikurang M kuadrat dm. Yang keenam kita punya integral 5x ditambah 4 per akar x kuadrat ditambah 2x ditambah 5 dx. Oke. 7 kita punya integral x kuadrat akar 3 ditambah 2x dikurang x kuadrat dx. 8 kita punya integral 3t per akar t kuadrat plus 2t plus 5 dt. Oke. Silakan dikerjakan latihan mandiri ini ya. Ini bentuk ke 5, 6, 7 ya. Oke, silakan
tindakan secara mandiri kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang bermasalah atau keterangan saya yang salah, mungkin nanti bisa dikonfirmasi ketika kita tatap muka secara sinkronus ya. Oke, semoga sehat selalu, semoga bisa dipahami penjelasan saya di video ini. Tetap menjalankan protokol kesehatan ya, supaya semoga bisa segera ketemu offline di kampus ya, amin. Semoga tahun ajaran baru depan sudah bisa program vaksinasi, kemudian jumlah penyebarannya juga bisa ditekan sehingga kita bisa bertatap muka secara offline. Tentu nanti tetap dengan protokol yang ada ya, amin. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.